Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema wah, neng angkringan sendiri. Mangan tempe. Goreng tempe iki. Bakar ding. Bakar tempe rasane. Itu loh Mas persalahannya. Yang namanya Pak Wasis itu loh. Kacau itu Pak. Kacau itu kalau aku nggak bisa nahan emosi, wah sudah tengkar tadi. Itu dulu ada batasnya. Tadi kan dia bilang dia juga ini kan mengakui batas yang kita punya Bapak punya tadi. Ya kok jadi hilang. Terus sekarang katanya malah yang jadi patokan apa itu pohon kelapa itu yang masih cikal itu. Dulu tuh nggak ada. Makanya bentuknya kok menjadi berbeda. Ya. Nah, itu kalau tadi itu sebenarnya mau dialog, mau duduk bareng, itu kan selesai sebenarnya masalahnya. Masalah terus masuk rumah, tutup pintu kayak gitu tuh gimana itu? Memang dia kemarin juga di waktu pulang masjid sering dibicarain kan itu. Itu orangnya memang agak unik itu, agak anti, kurang bergaul dengan masyarakat. Itu loh. Aku tuh wah tadi untung ada kamu sama Pak RT, kalau enggak, baku hantam Pak ya? Baku hantam lah. Dulu saya itu di Banten 5 tahun loh Mas. 5 tahun? Iya. Bukan cari ilmu tapi jual mie ayam dulu, terus sekarang ngangkring di sini itu. Bener itu kalau persoalan dengan Pak Wasis itu banyak tetangga yang jadi masalah. Kalau itu sebenarnya tadi itu patoknya masih ada, itu tidak ada masalah. Patoknya nggak ada, sekarang dia alasannya pakai pohon kelapa itu. Nah, saya kan sudah berapa tahun tidak menengok pekarangan saya itu. Tadi makanya lumayan juga kan Pak kena ke tanahnya Bapak itu. Lumayan kok bisa bengkok gitu itu loh. Nah itu menjadi persoalan. Diserobot sama dia. Ada apa tuh ini? Wah, Brontoyudo tadi itu mau Brontoyudo mau tak tempeleng itu Pak Wasis itu. Ada apa lagi Pak? Lah kemarin kan sudah dikasih tahu sama Pak Demasyud kemarin kalau sudah ini. Lah sekarang permasalahannya apa lagi? Sudah berproses ini, tinggal pengukuran. Tinggal plotting tadi. Kemarin berarti sudah apa konversi kemarin sudah? Belum. Ini tinggal BPN ngukur luas lahannya. Kan tadi katanya mau letak. Terus sekarang permasalahannya apa Pak? Permasalahannya pekarangan itu sekarang jadi bengkok-bengkok nggak karuan, patoknya tidak ada. Pak Wasis bilangnya itu sekarang patoknya itu diganti kelapa sama pohon kelapa itu. Setauku tuh di rumah tuh ada patok yang ini loh Pak, yang kayak dari batako itu loh Pak. Dulu itu ada, tapi sekarang itu nggak ada. Tadi ada nggak? Nggak ada, itu yang bikin rame. Tak ajak ngobrol bareng nggak mau, terus masuk rumah dikunci itu. Mau tak dobrak itu kalau Pak RT nggak nahan saya itu. Benar itu lah, orang kok kayak gitu dari dulu loh. Nah ini kan agak repot lagi kita. Berarti nggak jadi daftar ini ya? Balik lagi, sekarang balik dari BPN balik lagi. Enggak. Tadi Bapak kok udah nelpon Pak Masud mau ke sini. Nah itu sebenarnya kan saya janjian sama Pak Masud itu. Pak tolong dibantu sampai akhir ya, meskipun nanti cuman sifatnya saya diarahkan, ditunjukkan. Nah itu kan penting buat saya karena dari kemarin itu kan saya kalau nggak ditunjukin kan sudah salah. Sampai sekarang masih bertengkar sama ibunya ini. Ya itu makanya kan ini Pak tolong nanti ini sudah proses. Saya ke BPN tinggal nanti proses pengukuran. Nah, ternyata ada masalah lagi. Ya untung saya udah janjian duluan. Ternyata memang betul. Saya udah curiga itu dulu sama Pak Wasis itu. Nah, ternyata kan orangnya kayak begitu. Berarti Bapak tuh
sekarang janjian sama Pak Masyud, sama Pak D itu. Iya, mestinya sebentar lagi nih Pak Masud datang mestinya, tapi ya mungkin karena di jalan kan padet. Ya, soalnya kalau enggak nanti kita media pusa-pusi lagi, betul, sudah menang, kita nggak punya tanah kita nggak bersertifikat. Aku nanti jadi hak warisku gimana, Pak? Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Wah, terima kasih sudah betul-betul alhamdulillah. Saya kangen dengan alhamdulillah ini teri. Nah, mboknya ini kalau buat makanan minum dulu. Apa Pak D minumnya? Saya mau nyoba jeruk. Saya tibakan sekalian biar emosinya reda. Oh iya Pak. Ceritanya gimana kok? Emosi reda makanya wah, ini ada Pak gegeran. Ini, alhamdulillah penjenengan bisa sowan seperti yang dijanjikan. Ini tadi kan yang kemarin kita sampaikan terkait pengurusan tanah itu loh Pak. Itu kan sudah betul, sudah saya lakukan, sudah benar tahapannya itu. Sampai kelurahan, sampai kemudian ke BPN, terus tadi itu kan tinggal untuk proses pengukuran dan batas-batas itu. Tapi tadi yang sebelahnya itu kan milik kebunnya Pak Wasis, tetangga saya. Nah kok itu tadi dicek itu batasnya sudah nggak ada. Bentuk pekarangan saya itu menjadi belok-belok nggak karuan. Terus Pak Wasis dasarnya ini ada pohon itu dulu batasnya ini. Nah ini kan jadi kacau, bentuknya ya kacau dan lain sebagainya. Itu loh Pak, jadi tadi saya hampir emosi, hampir tak tempeleng itu Pak Wasis itu. Ya. Oke. Jadi mungkin yang dimaksud Pak siapa lupa saya namanya? Pak Supri. Pak Supri, yang dimaksud Pak Supri itu ada nek wong Jawa bilang bener ning ora bener. Kamu orang mana? Sumatera Pak. Sumatera. Bener ning ora bener. Saya ini Pak. Iya bisa jadi. Benar, tidak benar. Iya, ngono ya ngono ning ora ngono. Ah gitu. Oh, ngono ya ngono aja ngono aja. Tembung Jawa itu tinggi mananya. Jadi benernya di mana? Pemberkasan kan sudah selesai. Sudah Pak. Ya kan? Sudah Ya. dimasukkan di kantor pertanahan. Ya. Sudah dikoreksi lengkap. Maka tahapannya itu kan bayar dulu, udah bayar toh? Ya. Udah bayar. Itu dimasuk di dalamnya bayar biaya pengukuran. Masuk di situ item. Nah pada waktu diperiksa, benernya di mana? Bahwa yang namanya tanah yang mau didaftar itu kan salah satunya yang terpenting adalah pemasangan penetapan yang namanya tanda batas. Itu sudah ada loh Pak. Nah iya, bener Pak, batasnya sudah ada. Di mana tidak benernya? Nah ini. Seseorang yang akan menetapkan tanda batas itu hukumnya wajib. Apa? Minta persetujuan dengan pemilik yang berbatasan langsung. Itu kalau saya pas ngasih kuliah, Iya Pak. itu disebut dengan asas kontradiktoire delimitatio. Kalau orang kantor pertanahan malah nggak paham. Tapi kalau disebut asas kontradiktur, paham. Pada waktu Bapak menyerahkan berkas, di situ pasti ada belangko yang sudah ada tanda tangan barat, timur, utara, selatan. Pasti ada. Iya Pak. Kalau tidak ada pasti gitulah Pak Supri ini sebelah barat kok namanya Pak Suto kok nggak tanda tangan, diminta dulu dong. Jadi tidak benernya di mana tadi? Mungkin yang sebelah tadi yang mau perang Brontoyudo dengan Wasis. Pak Brita, Pak Wasis tadi. Saya jujur tanya Pak Supri, Pak Wasis dulu tanda tangan nggak pada waktu batasnya dipasang? Nah, itu ingat-ingat biasanya itu terjadi pada waktu diukur karena apa? Pak Wasis si wong nyebuahi blas teken dhewe. Nah, ini yang tidak benar. Lah dulu Pak Wasis
Pak Wasis itu kan dulu kan tidak di tempat. Ya makanya kan kemudian kan itu cuman sama istrinya. Istrinya. Nah, disitulah tidak benernya di situ. Kan mewakili Pak kalau istrinya. Ya, tidak boleh. Kalau memang mewakili ya diberi kuasa. Sama Pak Wasis beri kuasa istrinya untuk menyetujui pemasangan batas milik Pak Supri. Sehingga nanti dilampirkan dalam berkas. Karena apa? Kantor pertanahan ini begitu sudah ada tanda tangan seperti itu, Pak Wasis. Wasis itu palsu apa tidak? Kantor pertanahan tidak punya wewenang untuk menguji Wasis tenan apa Wasis KW2 ini. Salah berarti saya. Nah, makanya benernya tadi sudah datang kan Wasis, tapi ternyata bukan Wasis. Nah, ini tidak benernya di sini. Karena sengketa batas, nah itulah namanya persengketaan batas. Batas itu menjadi sengketa yang sekarang bukan lagi miliknya orang per orang. Tapi kalau udah menyangkut sengketa batas, itu menyangkut sengketa orang dengan orang. Badan hukum publik dengan publik, privat dengan privat, privat dengan perorangan. Iya. Banyak sekali. Saya pernah nangani kasus salah satu kabupaten ribut dengan kabupaten karena Batas wilayah. batas wilayah. Batas ini sekarang bukan lagi orang per orang, tapi sudah antar negara. Kita lihat kan dulu Malaysia bagaimana ada ambalat. Ambalat. Kalau kita mau perang dengan rebutan itu biasa, itu hal yang wajib. Bahkan ini kalau Pak Supri ini penggemar wayang kulit, ada lakon ya. Namanya perang ini. Gatotkaca sebagai rajanya Adipati mana Gatotkaca itu kerajaan. Oh iya, Ya, itu yang Kikis Tunggorono itu kan Pak Somabomono Trasuro itu. Rebutan Kikis Tunggorono. Jadi namanya Kikis itu kan batas. Ya. Itu sudah digambarkan pewayangan zaman Dulu. Sunan Kalijogo. Artinya apa? Sudah digambarkan bahwa rebutan batas ini sudah terjadi, sudah. Orang Jawa juga bilang sedumuk baduk senyari bumi yang perlu ditoi pati. Sedumuk baduk segini nih, senyari bumi. Jadi walaupun sekecil apapun kalau sudah menyangkut batas ini perang Brontoyuda. Ya itu tadi Pak. Hampir saya jasa itu. Wah kalau nggak diledek tak pukul itu tadi Pak Wasis. Jadi kalau misalnya mau proses pendaftaran yang terpenting kan nanti di pengukurannya. Kantor pertanahan akan melakukan proses pengukuran kalau batasnya sudah dipasang, sudah ditetapkan atas dasar kesepakatan pemilik yang berbatasan langsung itu ya dempet gini. Ini tidak kalau misalnya ada parit Pak, nggak masuk. Tulis sebelah timur parit. Kalau sungai? Sungai. Nggak perlu tanda tangan. Bagaimana parit mau tanda tangan? Jalan, tulis jalan. Nah yang jadi masalah tetangganya ini nggak ada, tidak diketahui, tidak di tempat. Nah itu gimana Pak? Nah jangan seperti punyanya Pak Supri, Wasis. Bujuri sing kon tanda tangan. Dia nggak ngerti. Wong warisannya Wasis. Ya saya kira dulu itu kan keluarga atau Pak. Bisa jadi satu keluarga itu kalau sudah menyangkut tanah itu ya regejegan nih, kan gitu. Nah, ya. Jadi kalau tidak diketahui ya tulis saja sebelah timur tidak dikenal. Tidak diketahui. Nanti kantor pertanahan akan ngerti bagaimana kalau saya melakukan proses pengukuran tetangganya tidak di tempat. Jadi harus jujur. Nanti diukur oleh kantor pertanahan, nanti kan garisnya kalau sudah jadi sertifikat tidak garis lurus tapi dipotong-potong. Kita ini sementara. Putus. Nah, nanti kalau tetangganya datang, Pak Wasis, bener sini ya? Oh, rodong ini. Dirubah nanti. Berarti bisa jadi sementara doang itu? Ya sementara. Tapi kalau patoknya hilang Pak? Nah, kalau hilang sebelum diproses, tidak masalah. Tapi kalau sudah diukur, tetangganya sudah sepakat di situ atau hilang. Iya.
Kan banyak hilang itu. Banyak. Ya, hilangnya mungkin karena bencana, longsor, bisa karena tetangganya usil, kan gitu ya. Iya. Di situ mempunyai konsekuensi hukum. Ya, oh ini, wah Pak Supri itu mestinya tidak di sini. Saya sebagai anaknya ini wah, ambil masuk tindak pidana, tipiring namanya itu. Jadi mempunyai konsekuensi hukum. Sepanjang dipasang, ditetapkan sudah mendapat persetujuan dari pemilik yang berbatasan langsung. Nah itu kalau memang nanti jadi perkara batas, itulah yang namanya sengketa batas. Ya, itu nanti bisa berujung ke pengadilan kalau dimediasi nggak ketemu. Siapa Pak? Kalau yang memediasi Pak Lurah. Nah kalau kemudian batas tadi sudah hilang, nah terus kemarin itu kalau menurut gambar yang saya punya itu kan gambarnya kan hampir persegi. Ya. Nah kemarin itu batasnya sudah hilang, kemudian Pak Wasis itu bersikukuh bahwa batas itu ya pohon kelapa itu. Ya. Ya memang tadi kalau Pak Masud bilang saya salahnya dulu dengan istrinya memang iya. Dan saya sebenarnya juga tidak tahu sejarah tanah. Warisan saya itu seperti apa itu, saya hanya berpedoman pada ya tadi itu letter C. Batas, iya, letter C kan tidak ada batas-batasnya. Ya. Sehingga batas yang dipakai itu biasanya batas alam. Pohon, pagar, gitu ya, parit, itu batas-batas alam. Sehingga nanti kalau misalnya ini sengketa untuk Wasis itu di sini atau punya Pak Supri di sini, itu memang nanti yang memediasi desa. Nah, biasanya undang orang paling tua di situ yang bicara. Batas iki mbiyen sakjane nggone Supri karo nggone Wasis sing ngendi. Sepakat, bikin berita acara kesepakatan itu baru proses bisa jalan. Tapi kalau hilangnya ini sudah selesai sertifikatnya, sudah dibawa, mau dibangun, loh kok batasnya nggak ada dulu di sini. Maka nanti bisa minta kepada kantor pertanahan untuk minta diadakan proses pengukuran ulang. Pengukuran ulang. Nah, pengukuran ulang nanti ketemu di sini pasti ketemu, nggak mungkin tidak. Karena apa? Pada waktu kantor pertanahan tadi melakukan proses pengukuran, dia membawa namanya file werk. Itu apa tuh Pak? File werk itu rekaman pada waktu proses pengukuran di lapangan. Bentuknya kayak gambar. Ya kayak stop map gini lah, warnanya hijau. Di file werk itu panjang lebarnya ada angkanya. Karena sertifikat belum. Kalau di sertifikat nggak ada, panjang lebarnya nggak ada angka. Tapi di file werk ada. Itu yang megang BPN. Kalau di sertifikatnya yang punya budaya itu cuma ada kotak, terus nggak ada. Skala itu bukan? Nggak ada. Ya skala itu kan nggak ada, panjang lebarnya nggak ada. Adanya cuma setelah dihitung ketemu 500 meter. Ya. Tapi panjang lebar nggak ada. Itu adanya di file werk. Jadi pada waktu BPN gugur panjang sana 50, tulis di file werk 50. Lebar sekian, diagonal sekian. Ada satu lagi yang namanya titik ikat. Titik ikat. Jadi kalau misalnya di sini ada 5 bidang, 6 bidang, ada titik satu namanya titik ikat. Sehingga 10 sertifikat izin itu kalau salah satu hilang, nanti nariknya dari titik ikat. Di file werk muncul nanti. Oh ini pojok sini dari titik ikat 50 meter. Titik ikat tarik 50 meter, pasti ketemu di sini. Namanya minta pengukuran ulang atau minta pengembalian tanda batas. Pasti ketemu. Berarti kalau misalnya yang sepengetahuan saya kan bentuknya kan agak kotak persis, tapi itu bengkong. Jadi kalau kemudian akhirnya total luasnya itu ketemu, tidak ada masalah Pak? Tidak ada masalah. Berarti upayanya kalau tanda batasnya hilang tadi itu saya harus kemana lagi nih Pak? Ini kan tadi tanda batasnya kan bermasalah. Tapi gini, tanda batas tadi BPN bisa, kantor pertanahan tadi bisa melakukan proses merekonstruksi batas kalau sudah prosesnya selesai. Ini kasus yang ini bapaknya ya? Iya, bapak saya Pak. Kasus bapaknya ini kan baru akan diproses sertifikat. Tahapannya pengukuran. Pas pengukuran cekcok dengan tetangganya. Tentang mana batasnya. Ini harus diselesaikan internal para pihak dengan dimediasi oleh kepala desa, Pak Kadus, orang tertua. BPN diem.
Sudah sepakat, baru diukur lagi. Jadi BPN tidak akan melakukan proses selanjutnya setelah ada kesepakatan pemilik yang berbatasan tadi. Selama itu nggak ada itu BPN berhenti. Udah berkasnya disimpan di lemarinya BPN. Nggak diproses lebih lanjut. Wah, Nah, kayaknya yang masalah itu saya ini. No. iya. Tapi Pak, aku tuh soalnya waktu pas kecil dulu tuh ngerti nek di situ tuh ada batas tuh Pak, wong sok tak naikin. Nah, iya. Bisa jadi pernah 5-6 tahun yang lalu itu kan masih ada batasnya. Bapak kalau bersih-bersih di sana itu kan masih ada batasnya. Ya. Cuman tadi itu sebelum diukur tak cari kemana-mana itu ketemu, nggak ya. ketemu. Kalau belum diproses oleh kantor pertanahan, bukan kewenangan kantor pertanahan untuk mencari batasnya di mana. Nah terus misalnya nih Pak, nanti kalau sudah Bapak ini tak bantu hubungin sama Pak Wasis. Karena kan Oke. Bapak sama Pak Wasis itu hubungannya agak sedikit Ya. selenco. Slang ya, biasanya dimulai dari situ. Nah. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Pak Wasisnya nggak mau gimana Pak? Saya harus bagaimana? Karena kan bingung juga Pak, Bapak nggak omongan sama Pak Wasis, Ibu juga nggak, kan berarti terpaksa saya yang harus Ya. berbicara gitu Ya. Pak. Jadi nanti itu mediasi dulu. Mediasi itu Jadi gimana tuh Pak? BPN. Bukan nggak akan mediasi. Sama Pak Wasis. Kepala desa ya, panggil kepala desa. Mediasinya yang seperti apa? Saya Ya itu tadi diundang nanti ke lapangan, panggil orang yang tertua di situ. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Sing paling tua misalnya. Oh Pak Kamijo. Iya ini kan berat kambil, ini kita anu. Nah, pokoknya sepanjang itu tidak ada kesepakatan tidak akan diproses. Berarti harus sepakat. nggak ada upaya paksa untuk. Oh enggak bisa. Nggak ada ya? Ada. Pokoknya Kecuali- dari BPN itu tahunya beres. Ya, Urusan itu internalnya udah beres, baru diproses sama BPN. itulah di dalam kuliah selalu saya sampaikan, sistem pendaftaran tanah kita ini adalah sistem negatif. Sistem negatif itu BPN pasif, diem. Ya. Kamu selesaikan sendiri deh. Gitu. Jadi mau nggak mau ini saya harus selesai dulu dengan Pak Selesaikan Wasis. dulu dengan Pak Wasis itu. Nah nanti kalau sudah sepakat ini yang terpenting lagi pengukurannya. Karena ini titik krusialnya itu kalau pendaftaran itu di pengukuran. Pada waktu diukur nanti Pak Supri harus Pak Wasis diundang, sebelah selatannya siapa diundang, Pak RT diundang menyaksikan. Sebelah-sebelah Ya. pekarangan itu. Wah, biasanya sudah diukur kiri kanan timur itu enggak datang, diukur pemilik tanah dengan petugas ukur. Kan namanya file work itu ada di situ siapa yang hadir gitu. Berita acaranya Pak ya? Berita acaranya. Kadang-kadang berita acaranya dikelilingke Pak Sutogo, padahal dia nggak menyaksikan pengukuran. Berarti wajib harus disaksikan. Oh iya. Nanti misalnya diwakili oleh keluarganya. Tidak Pak. apa-apa. Sepanjang tadi ya, namanya diwakili, dikuasakan itu kan harus. Ada hitam di atas Ada putih. iya dong. Nah, betul-betul dia diberi wewenang untuk menentukan. Diberi itu untuk. Tapi Pak, kalau misalnya dia menandatanganinya di berita acara itu setelah proses selesai gimana? Iya, ya itu yang salah. Itu salah. Iya. Nggak boleh. Jadi menyaksikan. Harus menyaksikan. Iya dong. Dan namanya saksi kan siapa yang melihat, mendengar kan Iya. dia nggak melihat pengukuran atau di rumahnya didatengin. Iya. Kan ada orang biasa begitu. Iya. Padahal dia nggak melihat proses. Iya. Coba kalau suatu saat itu jadi masalah di kemudian hari misalnya. Nah, dia akan dipanggil jadi saksi. Itulah yang di dalam proses namanya cacat administrasi. Wah ini anu no. Konsekuensinya apa kalau cacat administrasi? Ya, ya harus otomatis batal. Sertifikatnya? Iya dong, betul kan. Nah ini anu no. Ini kan wah saya itu kok menjadi orang kok banyak masalah ya. Iya. Saya itu ya sebenarnya ya maunya baik, tapi ini kan saya sudah punya masalah nih dengan Pak Wasis. Nek saya yang menghubungi kan nggak mungkin Pak Wasis, makanya Perlu ya perlu tadi. mediasi sampai kok sampean sama anak kok sampean. Kalau Ya, minta nggak apa-apa, jeneng, Pak. minta Tapi bulan sedikit. Oh, boleh Pak. Rada kecut. Sampean itu sama yang jual juga kecut toh, Pak. Enggak ya Pak. Nanti aku tak menghubungi Pak Dukuh Ah. supaya bisa menjembatani saya dengan Pak Wasis.
Terus nanti kamu ke kelurahan. Minta dimediasi. Minta dimediasi supaya nanti saya tak minta maaf sama Pak Wasis lah. Ini kan persoalan sing nggak bisa saya tinggalkan toh, karena ini kan nggak bakal kelar nanti urusannya. Selamanya kan bertetangga. Kan gitu. Nah ini yang perlu saya sampaikan juga, nanti kalau sudah diukur, Pak Pri mengatakan protes ke lu, kok tanah saya gari 300, padahal simbah dulu ngekei 500 sih. Letter C-nya 500 Pak, kok dukur ketemu nih mau 300. 100.000% pengalaman saya pasti beda. Wah, Pasti untung, beda. Pak. Pasti beda. Tapi jauh nggak Pak? Nanti rugi saya Pak. Pasti makin kecil. Letter C ini kan yang kemarin minggu yang lalu kita ketemu kan belum pernah diukur kan gitu kan? Iya. Belum diukur. Setelah diproses diukur. Nah diukur ini juga nggak boleh sembarangan ukur. Coba nanti tanya Pak Duko kadang-kadang kan sok milih ngukur, RT-nya milih ngukur, dia nggak punya ilmunya, gitu ya. Makanya proses pengukuran itu harus oleh petugas ukur yang memang diberi surat tugas oleh Kepala Kantor Pertanahan. Nggak bisa sembarangan orang. Dia yang punya ilmu, dia punya brevet, dia punya sertifikat, memang dia punya kompetensi untuk mengukur. Sehingga sudah dibekali ilmu. Ya nek lumayan panjang lebar ketemu. Lah kalau tanahnya seperti Pak Pri bengkok-bengkok, gimana cara menghitungnya? Itulah ahlinya. Ternyata dan saya jamin pasti geser. Wah, saya itu untung belum terjadi Pak, karena saya itu kekeh. Tanah saya itu ya sekitar 300 meter itu kan saya bersikukuh. Kalau sampai geseh, pasti geseh. Itu berarti mesti kiri kanan saya mesti bermasalah. Pasti geseh. Saya itu berkeyakinan seperti itu. Wah, ini untung saya belum melangkah jauh. Meskipun tanda batannya sudah ditentukan, kesepakatan hasilnya saya jamin pasti beda. Waktu didaftarkan belum pernah cukur, sekarang cukur pasti beda dong. Tapi jauh nggak Pak? Pergeseran itu nyun sewu menyusut apa? Nah bisa menyusut, bisa berlebih. Nah sekarang bagaimana Pak? Ternyata gesernya susut, kudunya 550, tinggal 400 misalnya. Ya itu. Maka nanti yang membuat pernyataan menerima hasil itu adalah Pak Pri sebagai pemohon. Tidak keberatan. Yang semula tersi 500 ini setelah dukur kadastral menjadi 400. Setuju. Nah kalau nggak setuju Pak? Nah mandek proses. Nggak terbit. Terus gimana Pak? Tapi kalau lebih, Pak, waktu daftarkan 500 saya, diukur ketemu nih 700. Nah ini biasanya orang pura-pura nggak denger. Pak Pri, kok 500 ya? Pura-pura nggak denger. Kenapa? Tenang nih. Wah itu saya banget Pak. Maka kalau lebih, itu yang menyatakan betul adalah Pak Wasis dan kawan-kawan. Saya tidak keberatan atas nama Supri yang letter C 500 ini setelah dukur kadastral menjadi 670. Kiwot dengan setuju. Jadi kalau tanda tangan semua. Iya, sehingga nanti di kemudian hari Mbasan jadi, loh ini sudah jadi, ndekku sama dulu kan setuju, ndekku 500 dukur ketemu 600. Jadi pasti makanya ada toleransinya. Nah, toleransi itu antara 5 sampai 10%. Jadi kalau 550, kalau lebih ya nggak boleh lebih dari 600. Kalau kurang ya nggak boleh sekian. Tapi kalau rentang ini udah nggak benar. Nah, doblek itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin itu sampean tuku kain yang Kohinoor 5 meter, kira-kira mesti pas. Tapi kalau misalnya kelebihan dan kekurangan, itu nyun sewu, ada batasannya enggak Pak? Itu tadi, toleransi 10% tadi. Hanya 10% ya? Iya. Jadi kalau lebih ya enggak boleh lebih segitu, kalau kurang juga. Itu konvensi saja. Kalau sesuai enggak mungkin. Kecuali, ini kecualinya, sudah rampung, misalnya rampung nih punya serben, ketemunya 500 lawe, mau dipecah jadi loro, kudu pas ini, enggak bisa tidak. Bisa 500 swidak dibagi loro, ya kudune berapa? 280 harus. Nenek masih berkurang karena belum pernah diproses dulu. Nah Pak, kalau sekarang misalnya Pak Wasis, ya wes diukur-ukur aja. Nah ternyata
Pak Wasis itu menggunakan tanah milik Bapak itu, jadi kan ada tumpang tindih itu ternyata pas diukur. Nah, Itu hal gimana tuh, istilah Pak? tumpang tindih, beda lagi kalau tumpang tindih. Pak Wasis sudah selesai. Iya. Loh, saya udah punya sertifikat ini Pak Supri. Batasmu jangan di sini, nek di sini berarti numpangi lemahku. Itu namanya tumpang tindih. Iya. Oh. Tumpang tindih kebetulan sudah jadi Pak Pri tadi. Ya. Pak Wasis tadi pas pengukuran nggak hadir. Jadi bisa jadi yang salah punyanya Pak Wasis, tapi bisa jadi yang salah punyanya Pak Supri. Kalau tumpang tindih ini, Tapi kalau tumpang tindih begini, yang numpangi itu BPN melu salah. Kenapa? Karena pada waktu proses SHM-nya Wasis sudah selesai, ini Pak Supri memproses, ini ada istilah plotting peta. Diplot di petanya kantor pertanian. Lek, loh, numpangi DE tetangga nih. Jangan diterus. BPN mestinya kantor pertanian mestinya tidak meneruskan. Iya. Pak Pri, ini batasmu ini ternyata numpangi lemah SHM nomor sekian atas nama Wasis. Tanda tangannya Pak Wasis siapa sih? Bojone, anaknya ya, maka inilah yang namanya sengketa batas. Berarti kalau tempatnya Pak Wasis sudah sertifikat sudah jadi, tempat saya ini baru mau berproses menjadi sertifikat, Ya. nggak mungkin, ini mestinya nggak ada. Mestinya nggak ada tumpang tumpang tindih. tindih. Kalau Pak Wasis dulu pada waktu masang batas minta persetujuan Pak Supri. Nah, ternyata punya Pak Wasis dibuka sebelah timur Supri loh, sing tanda tangan kok bahagia iki. Maka sangat penting asas tadi, asas kontradiktori delimitasi. Asas kontradiktori menjadi asas yang orang kantor peran nggak akan main-main melanggar ini. Karena kalau jadi itu langsung kita batas yang nggak akan ada ujung. Nah Pak, ini tuh juga ada yang cukup bingung juga Pak di rumah itu tuh, karena kan di sertifikat Bulan itu, itu, loh. sabar Pak, lagi tanya. Pak Masud biar unjuk dulu. Oh. Nah. Kamu buat es apa jeruk kok kecut ngantok, kamu kok irit banget sama bapakmu loh. Takutnya nanti kena Pak. Kena gula kayak saya. Nah, iya. Juga tedas gula saya itu. Jadi Pak, di belakang rumah itu kan ada jalan. Nah, tapi jalannya itu nggak lebar sesuai sama yang ada di gambar itu loh Pak. Kalau di gambar tuh soalnya jalan sama parit itu tuh masuk dimintakan di tempat bapak saya. Sertifikat di gambar itu loh Pak. Itu tuh saya pernah lihat. Jadi kan sebelah rumah itu kan Pak Wasis, sebelahnya rumah itu Pak Bambang. Nah, punya Pak Bambang tuh udah jadi, kebetulan anaknya tuh teman saya. Terus pernah ngobrol-ngobrol. Di dalam sertifikatnya itu tuh ada gambar tulisannya jalan. Tapi jalannya itu nggak ada, Oh Pak. ya enggak. Itu hal yang enggak mustahil, mustamad. Hal yang tidak mungkin. Tapi jalannya nggak ada ya, Pak. Nah iya, itu kalau valwerep tadi akan berbunyi. Oh. Walaupun parit, walaupun jalan setapak, itu nggak boleh masuk. Harus keluar dari sertifikat. Oh, nggak boleh. Oh, nggak Harusnya boleh, nggak boleh. Oh. Nanti kok bisa jadi sertifikat, Pak? Nah itu, tapi kok saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Oh iya nggak yakin dong. Oh, saya bentar. Coba tak teleponin ya, Pak ya. Iya nggak yakin. Bentar. Nggak mungkin sertifikat jalan dilebokin dia isi Supri itu ya, nggak mungkin. Oh, nggih. Terus Nek, kalau misalnya kalau misalnya ada gitu di Fairwerk apa tadi? Fairwerk kalau di sini adanya Mark Kenang. Di Fairwerk itu semuanya tertulis di situ semua, Pak. Ada rumah, kita pokoknya semua valwerep itu rekaman pengukuran di lapangan, rekaman pemeriksaan setempat. Semua bunyi. Semua jalan, parit, iya, semua. Itulah filenya disimpan. Sehingga besok kalau ada orang berperkara, BPN pasti melu digugat kan. Kongo berkasih. Buka di situ, wah gitu. Oh ini sama data tangan itu loh. Oh bukan saya itu kan. Pemalsuan. Pak, jadi Pak di tempat saya tinggal itu kan ada sekarang permasalahan di gang rumah itu sama seseorang lah. Jadi intinya dia itu jadi jalan gang rumah ini Pak, itu kan sebenarnya
ternyata dulunya terbit sertifikat bahwasanya itu tanah miliknya si Pak Tono. Ya. Dan ternyata si pengembang perumahan ini dia beli dibuat untuk jalan. Tanah Pak Tono tadi untuk jalan, ya. Iya, tapi ya. cuma sedikit aja Pak, di belakangnya jadi jalan. Ya, ya. Tapi duluan terbit memang sertifikat si Tono ini. Nggak lama kemudian ditutuplah akses jalan ini Oleh pengembang. oleh si Tono. Oleh Tono. Jadi orang sini nggak bisa lewat. Nah. Itu gimana Pak? Nah, jadi begini, nanti kalau kamu jadi pengembang, ternyata di situ menggunakan akses yang digunakan untuk kepentingan penghuni komplek. Iya. Jadi tanah itu harus istilahnya dilepaskan. Dilepaskan. Sehingga tidak tercantum atau tidak terbit sertifikatnya. Iya. Dipotong dulu, displitting istilahnya, dipecah. Set, lebarnya 2 meter, panjang 100. Keluarkan ini dari SDM, terbit sertifikat itu sendiri. Baru yang 2 meter kali 200 tadi diproses pelepasan haknya. Menjadi tanah negara. Jadi Tono sudah lepas hubungan hukumnya dengan itu. Itu pasti pengembang tidak memproses pelepasannya menjadi tanah negara. Betul kalau si siapa tadi si Tono tadi, saya punya SHM ini. Ya. Ini saya ada kasus seperti itu. Semestinya jalan komplek karena tidak dilepaskan, disimpan oleh bekas pemilik, dijaminkan di bank. Kasus di dekat rumah saya. Sekarang masih perkara. Ini jalan dijamin di bank. Bank mau memang eksekusi, ditolak. Ini sudah jalan kapling. Nah, ini kenakalan pengembang di situ. Mestinya jalannya dikeluarkan dari itu, lepaskan menjadi tanah negara. Penggunaannya nanti dalam surat pernyataan pelepasan disebutkan dengan ini mengaku menyatakan melepaskan milik saya kepada negara untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Jalan. Pelepasan hak, Pak. Pelepasan hak. Nah, tapi kalau misalnya bangunnya sampai di jalan, soalnya ternyata tuh teman saya tak tanyain, nah ternyata sabar Pak. Sebentar. Bangunnya Oh, sampai aku di jalan. curiga, Gitu. Anakku ini jadi maklar kasus. Oh, kamu maklar kasus ya? Ya enggak Pak, lah kan temenku tuh kan banyak ya namanya di angkringan, temennya kan jadi banyak. Ya kadang ya. Tapi temenmu toh? Temenku Pak ini. Kamu nggak terima duit toh? Enggak ya Oh, Pak, ya. nanti suap kayak yang waktu itu Pak. Nah ini Pak Masud saja cuma sambatan, kamu cari duit kan enggak adil. Enggak ya Pak, ini loh Pak. Berarti kalau misalnya dia tuh di sertifikatnya emang ada tulisannya jalan. Tapi kalau misalnya ternyata yang bangun itu keluar jalan gitu loh Pak, sampai nutupin jalan gitu. Itu pasti bangunnya mesti tidak menggunakan izin mendirikan bangunan. Oh. Karena namanya bangun rumah itu ada istilahnya ROI, ROOI. Ada ROI jalan, ada ROI sungai, ada ROI laut. Itu ada. Jadi pada waktu mengajukan IMB, potong, dek, ini nggak boleh ada bangunan. Jadi itu dipastikan kalau sampai bangunnya ngambil, itu pasti dipastikan bangunnya tanpa izin mendirikan bangunan. Berarti besok tak kasih tahu Pak. Iya. Soalnya dia tak tanyain kok coba lihat gambarnya gitu. Terus dia nulis tapi di depan rumah ini ada bangunan. Ya, yang bangun siapa? Ya bapak saya. Iya, gitu. itu pasti. Sehingga nanti kalau turun dari namanya PUPR sekarang ya, kalau dulu namanya Kim Raswil, itu masih bongkar. Berapa ROI-nya? Ah, itu masing-masing pemerintah daerah punya aturannya. ROI sungai itu 25 meter dari tengah-tengah sungai sampai ke sini. ROI jalan. Jadi semua ada ROI. Nggak boleh kita bangun seenaknya di mepet jalan. Walaupun sekarang udah banyak. Mepet jalan, mepet kok di pagar. Itu sudah. Ada yang tiang listriknya udah kena sengnya. Rumahnya. Itulah membuktikan betapa sudah mirisnya tentang kepemilikan tanah itu sudah sedemikian. Ya, angkut jalan di tinggu rumah, pakai garasi. Itu Pak. Ya, makanya saya setuju dengan peribahasa Pak Masud tadi ada sedumuk badak senyari bumi itu. Iya. Ini kalau sudah urusan tanah ini nggak di kampung ini nanti bisa selamanya ini urusannya. Lah bapak dulu Karena filosofis orang Indonesia itu kan beda dengan orang Jepang, orang Inggris kalau soal tanah. Ya, kita sendiri kayak orang Jawa itu orang Indonesia itu meninggal belum dimakamkan di tanah kelahirannya kan rasanya belum mati. Ya kan? Maka diupayakan kubur tanah kelahirannya kan gitu. Warisan itu enggak pernah orang berebut batu akik. Pernah loh.
Pernah. Wah, kok lemah nih pucuk gunung. Karena tanah ini bukan sekedar faktor ekonomis, tapi sudah menyangkut harga diri seseorang. Itu kayak sangat menarik kalau sudah berbicara dengan Pak Tanu. Wah, itu bisa semalam suntuk karena prosesnya rumit, gitu. Bagi yang nggak ngerti. Ya. Kemudian persoalannya, problematikanya juga terus berkembang. Ya, dulu nggak ada begini, sekarang ada begini. Maka peraturan yang mengatur pertanian itu selalu berkembang. Wah, tiap bulan gonta-ganti. Itulah betapa kompleksnya kalau sudah berbicara tentang sengketa pertanahan. Ya, di pengadilan itu ratingnya tertinggi itu kalau sudah sengketa tanah itu. Ya, di berbagai pengadilan itu mesti nomor 1. Itu tadi. Dungu baduk senyari bumi yang perlu digawe pati itu dipegang betul oleh masyarakat Indonesia. Tapi Pak, belum lagi kalau misalnya masalah kayak tanah adat datang misalnya konsesi perusahaan, perkebunan, itu kan mereka tanah adat. Itu kalau sudah menyangkut, masyarakat tidak bisa membedakan antara tanah adat dengan tanah ulayat. Oh. Nah, ini yang sering dicampur. Sering dicampur kan yang kadang-kadang, wah ya ini orang nggak paham, harus dipahamkan betul. Tanah-tanah adat itu tanah-tanah yang belum didaftarkan itu tanah adat. Tapi kalau tanah ulayat itu tanah yang bersifat komunal, dimiliki bersama. Kepemilikannya bersama, digunakan untuk bersama, dan pemiliknya adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat. Nah, jadi sekarang masyarakat hukum adat itu masyarakat yang kayak apa? Nah, ini kita masih menunggu rancangan undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat. Di situ akan dirumuskan yang namanya masyarakat adat itu begini. Ya, cuman masyarakat awam. Kadang-kadang kebiayaan tanah ulayat dengan tanah adat itu dicampur-campur, itu berbeda sekali itu. Kalau hak ulayat jadi hak yang bersifat komunal. Kalau di Jawa yang namanya tanah kas desa misalnya. Itu tanah kas desa termasuk. Oh beda, enggak masuk. Karena masyarakat adat itu bukan bukan pemerintah desa. Maka yang namanya tanah ulayat itu di Jogja nggak ada. Di Jawa Tengah ya nggak ada. Jawa ada nggak Pak tanah ulayat? Jawa ya paling Tengger. Jawa Barat itu apa? Suku Baduy. Dia punya ulayat. Karena mereka masyarakat hukum adat. Hukum adatnya masih dipatuhi. Ya, saya bukan pengampu mata kuliah hukum adat, nanti ada sendiri ahlinya gitu. Maka di Jawa nggak setiap ada, tapi kalau yang di Kalimantan, di Sulawesi, di banyak tanah-tanah yang disebut sebagai tanah ulayat. Pak mau nanya lagi boleh Pak? Boleh, silakan, mumpung itu mau gratis juga. Paling nanti saya bayar ini. Pak, tapi kalau sudah dilakukan pengukuran, sudah jadi sertifikat, itu memungkinkan nggak sih Pak kalau ada double sertifikat gitu Pak? Misalnya diklaimkan sama orang lain gitu. Jadi setelah proses pengukuran selesai, apa langkahnya? Yaitu pengumuman. Jadi nanti kantor pertanahan akan mengumumkan hasil ukuran itu. Hasil ukuran, pokoknya semua dokumen diumumkan di situ. Tapi pengumumannya ada hukum acaranya. Enggak kok melalui masjid pengumuman, enggak. Melalui mobil enggak gitu. Jadi pengumumannya nanti ditempel di kelurahan, di balai desa, satunya di kantor pertanahan. Ya pengumuman pasal sekian bidang tanah, C nomor sekian, girik nomor sekian, luas sekian, diberi waktu 60 hari bagi masyarakat yang merasa keberatan, maka diberi waktu 60 hari sejak diumumkan untuk mengajukan keberatan ke kantor pertanahan. Ternyata ada komplain waktu Pak Supri sudah Pak Wasis tadi rampung, ini rampung, diumumkan ternyata ada loh. Itu bukan punya Pak Pri itu, kalau nggak salah pernah dibeli bapak saya. Saya ngajukan keberatan ke kantor pertanahan. Nah nanti kantor pertanahan mediasi, Pak Pri ini sudah sampai pengumuman tapi pengumumanmu ditolak, ini ada orang yang menyanggah. Nih yang nambah buktinya ini. Mediasi. Nggak rampung, BPN diem, prosesnya berhenti. Silakan saudara yang mau menyanggah pengumuman saya kantor pertanahan, silakan gugat ke pengadilan negeri. Nanti
BPN Kantor Pertanahan akan memproses menunggu putusan kalau sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah. Lemah bisa jadi di esok. Ternyata miliknya yang menyanggah tadi, prosesnya akan berbalik. Bisa berbalik. Bisa berbalik. Tapi itu sejak diumumkan Pak, bukan sejak diketahui. Apanya? 60 hari? Iya, 60 Sejak diumumkan. Nah kalau lebih Pak, misalnya saya Nah, ternyata tahunya 60 hari nggak ada orang keberatan, Iya. maka diproseslah sertifikat atas nama Supri tadi. Ternyata yang nyanggah tadi, tahunya setelah 2 tahun kemudian, boleh, tetap digugat. tetap digugat. Bisa ke Peradilan Tata Usaha Negara kalau cacat administrasi, bisa ke Peradilan Umum kalau ini menyangkut sengketa. Itu punya saya. Jadi meskipun sudah selang dari 60 hari masih bisa. boleh. Nah, di dalam pasal pasalnya 32 ya, pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 memang diberi waktu 5 tahun. Jadi masih diberi kesempatan 5 tahun. Nanti kalau lebih 5 tahun Sudah nggak bisa. 5 tahun BPN yang ini. Iya, 5 tahun sudah diterbitkan itu. Diterbitkan sertifikat. Iya, itu baru kurun waktu 5 tahun boleh seseorang minta pembatalan. Tapi kalau lebih dari 5 tahun tutup. Tapi meskipun itu masih debatable ya. Pengadilan masih banyak menerima pembatalan meskipun sudah 10 tahun, mungkin 15 tahun. Nah, kalau soal sertifikat double tadi bukan begitu, bukan ini tadi. Sertifikat double itu sudah atas nama Pak Pri kan rampung nih, tapi ini jangan jangan ditiru. Ya, kalau sampean tiru-tiru saya ikut berdosa. Enggak Pak. Pak Supri sudah terima. Tadi ya, sudah diambil, ya saudara simpen di kasur. Nangis. Bu, hilang satu kali. Lapor polisi. Di LP. Minta ke kantor pertanahan untuk diterbitkan karena hilang. Akan disumpah. Setelah hasil sumpah baru diumumkan. Pengumumannya bukan di desa tadi, tetapi pengumumannya di media. Kalau di Jogja ya Harjo, bisa Jogja, Tribun Jogja, bisa KR. 1 kali untuk 30 hari. Begitu tidak ada yang menyanggah membantah, terbit sertifikat pengganti yang hilang tadi. Padahal tadi hilang enggak? Enggak. Sudah punya 2. Wah kok enak ya? Terus dijual. Wah nggak pilih lah, hilang nih. Prosesnya sama, punya 3. Baru kalau punya 3 niat jahatnya muncul. Yang satu dijaminkan tetangganya, yang satu dijaminkan ininya, yang satu dijual. Waktu bersamaan 3 orang datang loh ini. Ini. Objeknya 1, sertifikatnya 3. Nah, ini sering terjadi. No. Tapi ini iya banyak terjadi. Cuman ini jangan ditiru. Kalau ditiru saya orang mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Berarti ada ya Pak orang-orang yang banyak, ya banyak. Itu, Pak. Karena sekarang nilai tanah itu semakin sempit, sementara penggunaan pemanfaatannya semakin meningkat, maka nilai tanah ini sudah tidak terkendali lagi. Orang punya ide yang jahat tadi, tidak hilang aku hilang. Itu double kan? Malah punya double itu kan 2, ini malah triple. Tapi kalau misalnya ini Pak terkait dengan sertifikat yang terbit duluan atau terbit terakhir. Nah, gini. Ini terbit pertama kan? Iya. Nah, bilang kan tadi? Iya. Terbit yang baru kan? Iya. Secara administrasi SHM nomor sekian di kantor pertanahan dicoret. Sret, hilang tertanggal sekian laporan polisi sekian. Sehingga kalau yang kedua tadi, ya, misalnya dijaminkan atau dijual, dicek di kantor pertanahan. Yang pertama tadi, maaf Pak, ini sudah tidak berlaku, sudah saya coret karena sudah dinyatakan hilang. Tarik oleh kantor pertanahan. Yang berlaku yang mana? Yang terakhir. Yang kedua tadi terbit yang ketiga, yang kedua dicoret di kantor pertanahan. Sret, SHM nomor sekian, kalau dinyatakan hilang, terbit sertifikat pengganti. Maka di sertifikat kedua maupun ketiga, di halaman terakhir ada pernyataan. SHM nomor sekian terbit karena sebagai pengganti SHM sekian yang hilang. Laporan polisi itu nggak ada.
Sehingga nanti kalau kita mau membeli tanah sudah saya lihat halaman terakhir. Sertifikat yang sudah pegang ini pernah hilang? Enggak. Oh pernah. Jangan diteruskan. Ada kalimatnya gitu. Ada kalimat. Jelas sekali Pak. Ini wah mantap. Saya mantap dan jadinya saya ini memang orang yang luar biasa, banyak masalah ternyata. Wah ini terima kasih sekali loh Pak. Ini sudah disempatkan bisa rawuh ke sini lagi. Ya, ini mudah-mudahan menjadi semakin paham ya saya pribadi dan keluarga saya Mas Mukhtar, terutama nanti warga masyarakat secara umum. Ini pengetahuan yang jarang sekali bisa kita dapatkan informasi-informasi seperti ini. Untuk itu terima kasih sekali Pak Masud, dan ini terus akan berlanjut dengan tema-tema yang luar biasa dengan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih. Inilah tadi obrolan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita akan terus bisa ngobrol banyak dengan lain tema dengan Pak Masud atau dengan kasus-kasus yang lain, sehingga ini nanti bisa betul-betul memberi manfaat untuk masyarakat luas. Saya kira pertemuan kita hari ini atau obrolan kita hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya dengan tema dan kasus yang berbeda dengan ahli-ahli hukum yang akan memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi dalam acara Angkringan Hukum LKBH UI. Jangan lupa komen dan subscribe ya teman-teman. Bisa komen atau bisa DM di Instagram LKBH FHUI.